Apa kabar teman-teman yang berada di rumah? Adik-adikku yang manis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran IPA untuk kelas 8. Kali ini Ibu akan mengajak adik-adik kelas 8 untuk belajar bersama dengan saya di YouTube. Ya. Untuk itu bagi yang belum pernah mensubscribe video ini, silakan klik subscribe untuk dapat untuk dapat menyambungkan ilmu-ilmu yang sebelumnya dengan ilmu yang akan datang yang akan saya bagikan kelak. Yuk kita ikuti bersama. Materi kali ini adalah mengenai hukum Archimedes, materi kelas 8 semester genap kurikulum 2013. Bersama dengan saya Sarita Banteng, SPD, guru di SMP Negeri 9 Manado. Bagi adik-adik yang baru mengenal, yuk kita berkunjung ke SMP Negeri 9 melihat bagaimana ya situasi di sana. Nah, sekarang sebelum kita mulai, sebagai makhluk yang percaya akan adanya Tuhan, mari kita buka dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita semua. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Sekarang kita akan melihat apa sih tujuan yang hendak kita capai dalam pelajaran hari ini. Tentu dalam melakukan sesuatu kita harus tahu dulu apa tujuan yang hendak kita capai pada pekerjaan itu. Nah, sekarang yang pertama, tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu memahami prinsip kerja hukum Archimedes. Siapa yang sudah pernah kenal Archimedes? Ya. Nah, itu pelajaran SD, Kang. Sekarang kita akan melanjutkan kembali hukum Archimedes ini agar kita semakin pintar dan semakin cerdas dalam mengarungi hidup ini dan tidak mendapat lagi kesulitan yang berhubungan dengan hak Archimedes. Materi ini perlu Ibu ajarkan karena itu sangat bermanfaat untuk hidup kita. Yuk. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua yaitu dapat menggunakan persamaan atau rumus gaya angkat dan volume benda yang tercelup di dalam air. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dari hukum Archimedes dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita ikuti penjelasan selanjutnya. Nah, mungkin kalian ada yang sering menggunakan ember untuk menimba air di sumur, bukan? Nah, mungkin di antara adik-adik yang sudah hidup di zaman modern, yang hidup di kota apalagi, saat ini jarang lagi merasakan seperti itu ya. Tapi bagi yang masih hidup di desa, masih banyak menggunakan alat ini. Itu ember untuk menimba air di sumur. Pernahkah Anda merasakan perbedaan berat ember ketika ember itu berada di dalam air dan ketika kita sudah angkat di udara? Ada? Nah, itu salah satu prinsip hukum Archimedes. Tentu mengangkat ember yang berisi air di dalam air lebih ringan, lebih mudah dibandingkan dengan kita mengangkat ember yang sudah di atas permukaan air atau sudah berada di udara. Semakin sulit, bukan? Nah, apakah Anda tahu mengapa berat ember di dalam lebih ringan dibandingkan dengan yang sudah terangkat dari dalam air? Nah, ini yang akan kita selidiki sampai akhir pelajaran hari ini. Nah,
Untuk memahaminya, ikuti penjelasan saya berikut ini. Yuk, jangan bosan ya. Jika kamu perhatikan ketika berada di dalam air ya, kalau kita sering berenang, kita jauh lebih mudah mengangkat beban seperti batu, atau kita bermain gendong-gendongan saat berenang di kolam atau di laut dengan temanmu dibandingkan ketika gendong-gendongan di daratan, bukan? Nah, sekarang mengapa sih demikian? Nah, tentu ada yang bertanya-tanya, kenapa lebih mudah di dalam air dibandingkan di daratan atau di udara? Nah, hal ini karena adanya gaya angkat pada benda di dalam zat cair, atau yang biasa disebut dengan hukum atau biasa disebut dengan gaya Archimedes. Tentu gaya ini pasti ada hukumnya. Mengapa? Kenapa ada hukum Archimedes? Nah, karena si Archimedes lah yang menemukannya. Berikut, apakah itu? Nah, yuk, bagaimana bunyi hukum Archimedes dan apa saja penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, yuk kita simak pembahasannya. Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Kalau mungkin si Adi di sana yang menemukan, pasti namanya hukum Adi. Oke? Karena ini penemunya adalah Archimedes, orang berkebangsaan Yunani, maka hukumnya diberi hukum Archimedes, karena Archimedes ini yang menemukan. Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang. Sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat atau di atas permukaan air. Jelas? Nah, ikut lagi. Bunyi hukum Archimedes, yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat atau gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Seandainya misalnya kita mengisi batu di dalam di dalam gelas misalnya. Nah, hanya sebagian batu yang kita celupkan, maka air di dalam gelas akan naik sebesar volume air yang didesak oleh batu yang kita masukkan di dalam gelas tersebut. Ini maksudnya ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Rumus hukum Archimedes. Ini rumusnya ya. Nah, rumusnya gaya angkat atau Fa sama dengan massa jenis atau ρ dikali dengan gravitasi bumi dikali dengan volume benda. Keterangannya ini Fa ini adalah gaya ke atas atau gaya angkat, dan ρ adalah massa jenis fluida atau zat cair atau massa jenis air, dan yang G ini gravitasi bumi. Gravitasi bumi kan di setiap tempat berbeda tergantung dari letaknya. Kalau dia di daerah kutub, gravitasi buminya sekitar 9,6 meter per sekon pangkat 2. Kalau di daerah khatulistiwa seperti kita saat ini, gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2 atau percepatan gaya tarik buminya ya. Jadi itulah rumus dari Archimedes tadi.
Ya, sudah jelas rumus hukum Archimedes? Tulis ya. Sudah ditulis, sudah selesai? Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan contoh soal. Nah, untuk menyelesaikan, untuk menggunakan rumus ini, Ibu berikan satu contoh soal supaya adik-adik bisa mengerjakan atau menggunakan rumus ini dengan baik. Ya. Nah, contohnya, misalnya massa tubuh kita 60 kg ya. Tertimbang massanya 60 kg. Ketika berada di kolam yang tempat kita berenang, kita merasakan tubuh kita menjadi ringan, menjadi lebih enak bergerak ya karena semakin ringan. Kemudian jika di atas kolam itu kita gantungkan neraca, kemudian kita ya ada kayu yang dipalang di atas kolam, kemudian kita gantung di situ neraca dan sebagian tubuh kita tercelup di dalam air atau dalam kolam, maka tubuh kita sekarang menjadi massa tubuh kita menjadi 40 kg. Nah, berapa sih gaya angkat Archimedes terhadap tubuh kita? Nah, di antara kolam saat berapa volume tubuh kita yang tercelup di dalam kolam saat menimbang tubuh kita jika massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan gravitasi bumi 10 Newton per sekon pangkat 2. Penjelasannya sekarang, cara menyelesaikannya. Ya, perhatikan. Untuk menyelesaikan soal tadi kita menggunakan rumus Archimedes tadi. Yang pertama, kita dari soal tadi kita ketahui massa kita pada saat di atas kolam kita memiliki massa 60 kg. Kemudian ketika berada di air massa kita menjadi 40 kg atau M2. Nah, terus massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kemudian ditanyakan FA dan V atau gaya angkat dan volume tubuh kita yang tercelup di dalam air. Nah, ini cara menyelesaikannya. Pertama, F1 atau gaya kita di udara dulu kita hitung, yaitu dengan menggunakan rumus F1 sama dengan massa pertama kali gravitasi bumi. Dan kita dari yang kita ketahui di soal ini, massa kita adalah massa pertama di udara adalah 60 kg, maka kita masukkan sini 60 kg kali gravitasi 10 Newton per sekon pangkat 2, maka hasilnya menjadi 600 Newton. 60 kali 10 kan, 6 kali 1 6, tambah 2 nol yang ada di belakang angka 6 dan 1 menjadi 600 Newton. Dan gaya kedua sama dengan massa benda kedua dikali dengan gravitasi bumi. Tadi kita ketahui di soal massa benda kedua ini adalah 40 kg. Nah, hasilnya kita masukkan di rumus ini, maka akan mendapatkan hasil 40 kg dikali gravitasi 10 Newton per sekon pangkat 2, maka hasil yang didapat berat benda kedua adalah 40 kali 10 yaitu 400 Newton. Gaya angkat air terhadap tubuh kita yaitu kita menggunakan rumus Archimedes, yaitu gaya angkat atau FA sama dengan F1 dikurangi dengan F2 sama dengan 600 kurang 400. 600 kurang 400 sama dengan 6 kurang 2 kan? 6 kurang 4 kan? Sama dengan 2. Berarti 200 Newton. Sekarang kita mau mencari volume benda yang tercelup, kita gunakan rumus ini. Ya. V sama dengan FA atau gaya angkat dibagi dengan massa jenis zat cair
dikali dengan gravitasi bumi. Nah, sekarang kan gaya angkat tadi FA-nya 200 Newton dari hasil perhitungan yang di atas tadi. Nah, sekarang kita masukkan di rumus. FA punya tempat di atas kan 200 Newton bahagi massa jenis yaitu 1000 kg per meter kubik dikali dengan gravitasi bumi yaitu 10 Newton per meter kubik. Maka akan didapatkan 200 bahagi 1000 kali 10 berarti 10.000, berarti 200 bagi 10.000 didapatlah hasil 0,2 meter kubik tubuh kita yang tercelup di dalam air kolam. Nah, jelas sampai situ? Jadi volume tubuh kita yang tercelup di dalam air kolam tadi saat ditimbang di dalam air maka menghasilkan 0,02 meter kubik setelah dihitung tadi. Nah, itulah manfaat dari penggunaan rumus Archimedes. Oke, kita lanjut lagi. 3 keadaan benda saat dicelup ke dalam zat cair, yaitu ada yang tenggelam. Mengapa benda tenggelam? Nah, ini penjelasannya. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Jadi kalau massa jenis airnya ringan seperti minyak dan air, kalau kita campur kita akan melihat minyak dan air ini tidak bisa bercampur, tidak bisa menyatu. Nah, malah minyaknya berada di bagian atas dan airnya berada di bagian dasar gelas misalnya. Nah, ini terjadi karena massa jenis air lebih berat atau lebih besar dibandingkan massa jenis minyak yang ada di dalam gelas. Nah, ini contoh kejadiannya. Ya, ini bendanya tenggelam dan batu ini tenggelam dan airnya di atas. Jelas? Berikut kita lihat lagi kejadian yang kedua, yaitu benda melayang. Mengapa bisa melayang? Ini keadaan ini kita bisa amati karena keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda yang dicelup. Nah, ini contohnya telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam, maka telurnya akan melayang karena massa jenis keduanya menjadi sama. Tadinya telur pertama kita celup di dalam gelas yang berisi air, telur akan langsung tenggelam. Namun setelah kita tambah garam maka memperbesar massa jenis zat cair. Sekarang massa jenis zat cair dengan telur sudah sama, akibatnya telur akan mengapung, akan melayang-layang di dalam air karena massa jenisnya sama kan, dia akan melayang-layang di dalam air. Nah, sekarang ini kejadiannya ya, ini bendanya melayang-layang di atas air, gaya berat dan gaya angkatnya sama. Sekarang yang ketiga yaitu kejadian benda terapung. Benda terapung ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih berat dibandingkan dengan massa jenis benda. Berarti kebalikan dari keadaan benda yang tenggelam tadi. Terus, nah ini contoh kejadian yang sering kita alami di lingkungan kita. Contohnya styrofoam atau plastik akan terapung jika kita masukkan ke dalam air. Nah, ini contoh bendanya. Oke. Ini walaupun bendanya berat, kalau massa jenisnya lebih kecil daripada air, maka benda itu tetap akan mengapung di dalam air. Jadi jelas itu? Nah, ikut penerapan hukum Archimedes ini. Tentu benda tenggelam, benda melayang, benda terapung ini dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kapal selam. Kenapa?
Kapal selam bisa menyelam, bisa melayang dalam air, dan bisa berada di permukaan air. Ini kapal selam mampu mengatur massa jenis di dalam air agar bisa menyelam, melayang dan mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massanya. Ya, kapal selam kan kita tahu terbuat dari besi. Dia bisa tenggelam, dia bisa melayang, dia bisa mengapung di dalam air. Ini pemanfaatan hukum Archimedes dalam kehidupan kita. Dan pemanfaatan yang kedua yaitu balon udara. Kenapa balon udara itu bisa melayang di udara? Karena dia memiliki massa udara dan massa balonnya sudah sama. Makanya dia bisa melayang, balon itu bisa melayang di udara. Nah, ini pemanfaatan daripada hukum Archimedes. Dan yang ketiga yaitu kapal laut. Kapal laut kan walaupun dia terbuat dari besi, kayu yang berat, tapi dia masih tetap bisa mengapung di atas air. Ini itu karena kapal laut itu biasanya memiliki gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Jadi kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Jadi jelas sampai situ? Demikianlah penjelasan kita mengenai hukum Archimedes pada hari ini. Dan sekarang kita masuk pada uji kompetensi. Karena ada 3 tujuan tadi, berarti 3 juga soal yang akan Ibu uji kepada Anda. Apakah Anda memahami penjelasan tadi atau tidak? Nanti Anda kerjakan, kemudian kirimkan ke guru mata pelajaran, baik itu lewat WA ataupun lewat Classroom ya. Sekarang soalnya nomor 1. Mengapa kapal laut yang terbuat dari besi dan baja bisa terapung di atas laut? Sudah ditulis? Sekarang yang soal nomor 2. Jika sebuah perahu mempunyai massa 500 kg, ya perahu ini massanya 500 kg. Kemudian dimasukkan atau dicelupkan ke dalam air yang massanya dicelupkan dalam air massanya menjadi 300 kg. Dari 500 sekarang ketika dicelup dalam air dia menjadi 500 kg. Nah, berapa massa angkat perahu saat berada dalam air? Ada contohnya tadi di depan. Dan berapa juga volume perahu yang tercelup di dalam air? Bisa di kolam, bisa di laut, dan lain sebagainya. Yang jelas di dalam air. Jika massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik dan dipengaruhi oleh gravitasi bumi 10 Newton per sekon pangkat 2. Dan nomor 3 yaitu adakah manfaat dari hukum Archimedes dalam kehidupan manusia? Selamat bekerja, semoga bisa menjawab dengan sempurna dan bisa mendapatkan nilai terbaik. Oke? Nah, sampai di sini pelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah setia menyaksikan penjelasan dari awal sampai akhir dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sekali lagi tetap semangat dan jaga kesehatan supaya kita perkuat imun ya, supaya kita tidak gampang terserang penyakit, apalagi saat ini belum berakhir pencegahan COVID ini. Belum berakhir kita memerangi COVID-19. Jadi mari kita
berusaha tetap meningkatkan imunitas tubuh kita. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum pernah klik subscribe ya, agar kita tidak hanya putus hari ini, kita masih dapatkan ilmu-ilmu selanjutnya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya.